Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 11 November 2024. Saudara, renungan hari ini adalah bila hati seseorang itu begitu bebal, bukti apakah yang bisa mengubahnya? Saudara, pernahkah saudara berada di situasi meragukan akan kebaikan Tuhan, bahkan meragukan akan keberadaan Tuhan? Mungkin karena kesulitan atau pencobaan yang berat. Atau saudara meragukan akan Injil itu semata-mata karena masalah intelektual. Saudara membaca pandangan ini, pandangan itu, bantahan ini, bantahan itu, sehingga saudara meragukan kebenaran Injil. Saudara, belum begitu lama ini saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang bule, seorang barat, yang intinya adalah dia berusaha merasionalkan kisah pertaubatan Paulus dan mengklaim bahwa kekristenan abad pertama, para rasul dan murid-murid rasul adalah sebuah sekte yang suka mengkonsumsi jamur tertentu, entah itu dimakan atau itu dibakar, yang menyebabkan halusinasi. Dan sehingga dalam halusinasi itu mereka mengalami pengalaman-pengalaman supranatural seperti bertemu orang suci, termasuk penglihatan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan dia menuduh bahwa praktek ini adalah sesuatu praktek yang cukup umum pada masa itu di daerah Timur Tengah. Jadi orang-orang pada masa itu di agama-agama kuno itu memang suka melakukan ritual dengan melibatkan zat-zat aktif sehingga mereka mengalami halusinasi, melihat dewa atau melihat dewi, melihat orang suci atau orang-orang yang sudah mati. Lalu dia menyimpulkan bahwa pertobatan Paulus adalah akibat halusinasi karena jamur tertentu tersebut atau zat-zat adiktif lainnya. Dan dia juga menjelaskan bahwa hal serupa juga yang dialami oleh para rasul sebelum Paulus, pengalaman pertobatan Paulus. Jadi setelah Yesus mati, mereka mengalami halusinasi karena mereka mempraktekkan penggunaan zat-zat adiktif itu yang menyebabkan seseorang mengalami seperti kecanduan, halusinasi, dan di sanalah mereka mengaku berjumpa Tuhan Yesus. Itu tidak real, tidak nyata, melainkan efek dari zat-zat itu. Nah, itulah yang menjelaskan pengalaman-pengalaman rohani yang dicatat di dalam Injil ataupun di dalam Alkitab kita. Itu pendapat dia. Jujur saudara, saya cukup shock mengetahui ada loh orang-orang yang sampai punya pemikiran sedemikian demi membantah berita Injil. Saudara, dalam renungan kali ini kita akan melihat bagaimana orang itu memang kalau sudah bebal hatinya, maka bukti macam apakah yang bisa mengubahnya. Dan karena itu, hal ini membuktikan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Perkataan firman Tuhan bahwa kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, kalau seseorang itu tidak dikaruniakan iman oleh Bapa di surga yang mengubah hati orang itu, maka sebetulnya hati manusia itu bisa begitu bebal dan tidak percaya kepada Allah meskipun bukti-buktinya sudah begitu nyata di hadapan mereka. Matius 12 ayat 27 hingga 28. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa surga, tolonglah kami supaya kami mengerti firman, maksud, makna yang terimplikasi dari catatan sejarah yang ditulis oleh hamba-Mu, Rasul Matius. Tolonglah kami untuk melihat implikasinya juga bagi kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin.
Nah, saudara, terjemahan Indonesia itu sudah ditafsirkan. Penerjemah bahasa Indonesia menafsirkan ketika Tuhan Yesus berusaha membantah tuduhan orang Farisi bahwa Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa dari setan, yaitu Beelzebul. Nah, Yesus mengatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu? Jadi terjemahan ini langsung meyakini yang Tuhan Yesus maksud adalah para pengikut orang Farisi, pengikut-pengikutmu. Jadi kalau kita membaca ini seolah-olah yang Tuhan Yesus maksudkan adalah pengikut-pengikut orang Farisi juga adalah melakukan praktek pengusiran setan dan diasumsikan berhasil. Karena itu kalau aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, bagaimana dengan murid-murid kalian? Dengan kuasa siapa mereka mengusirnya? Kebanyakan terjemahan, kebanyakan penafsiran juga berpikir sedemikian, saudara, yang mengikuti alur terjemahan ini. Tetapi ternyata dalam bahasa aslinya, literalnya, kata Tuhan Yesus adalah seperti ini. Jika aku mengusir setan-setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah putra-putramu mengusirnya? Ya, jadi literalnya Yesus bertanya balik, dengan kuasa siapa anak-anakmu yang laki-laki juga mengusir setan? Nah, sekarang siapakah yang Tuhan Yesus maksud sebagai anak-anak atau putra-putra dari orang-orang Farisi ini? Memang tidak mengejutkan, tidak terlalu mengherankan kalau kebanyakan penerjemahan seperti bahasa Indonesia meyakini Tuhan Yesus maksud adalah pengikut-pengikut orang Farisi. Karena istilah anak, terutama anak laki, itu sering menunjuk kepada para pengikut seorang imam, seorang Farisi, seorang guru, seorang rabi, atau seorang nabi. Rasul Yohanes, ketika dia menulis dalam suratnya, dia berkata demikian, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Itu Yohanes tulis dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Nah, Yohanes menyapa orang yang menerima suratnya sebagai anak-anaknya. Jelas yang dimaksud di sini bukanlah anak biologis atau anak kandungnya, melainkan anak-anak rohani, yaitu para murid-murid, para pengikut Yesus yang belajar dari Yohanes. Nah, jadi, saudara, dalam bahasa Yunani-nya, perkataan Tuhan Yesus ini ada kemungkinan yang dimaksud Tuhan Yesus adalah murid-murid Yesus sendiri. Orang-orang Yahudi itu belajar hukum Taurat, salah satunya dari juga orang-orang Farisi. Jadi itu mengapa Yesus mengatakan, dengan kuasa siapakah anak-anakmu, yaitu murid-muridku, mengusirnya. Nah, apa bedanya bila yang Tuhan Yesus maksud adalah pengikut orang Farisi dengan para pengikut Yesus? Bedanya adalah bila yang dimaksud Tuhan Yesus adalah para pengikut orang Farisi, maka argumentasi Tuhan Yesus itu menjadi lebih lemah. Karena kita tidak tahu siapakah para pengikut orang Farisi yang Tuhan Yesus maksudkan. Apakah mereka benar-benar pernah mengusir setan? Mungkin saja. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah mereka punya reputasi keberhasilan yang tinggi. Makanya saya meragukan hal itu, saudara. Makanya saya tidak begitu yakin terjemahan ini terjemahan yang tepat kalau menunjuk pengikut-pengikut orang Farisi. Salah satu alasannya adalah karena cerita berikut ini, Kisah Para Rasul 19 ayat 13 hingga 17. Ini memang peristiwa sesudah Yesus bangkit, saudara ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa.
Jadi ada orang-orang Yahudi 7 bersaudara, anak dari imam kepala Yahudi. Mereka menjadi pengusir-pengusir setan. Tetapi ketika mereka mencoba mengusir setan dengan nama Yesus, ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Yang menggagahi ini sebenarnya istilah halus untuk memperkosa mereka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Dari kisah ini, memang benar ada orang Yahudi yang suka pada kegiatan eksorsisme atau pengusiran setan. Dan kelompok orang ini mencoba melakukannya memakai nama Yesus, tetapi tingkat keberhasilan mereka tidaklah mengesankan. Dan inilah yang menyebabkan pelayanan Tuhan Yesus dan para rasul itu menjadi begitu membuat kehebohan. Karena tingkat keberhasilannya 100%. Ya, sehingga membuat masyarakat orang Yahudi pada waktu itu kagum. Dan orang Farisi panik. Dan mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa dari penghulu setan. Nah, jadi bila benar alur pemikiran ini, yang dimaksud Tuhan Yesus adalah para rasulnya sendiri, sehingga alur argumentasi Tuhan Yesus adalah, bila saya mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, lalu bagaimana kamu menjelaskan tentang murid-muridku, yang juga adalah orang-orang Yahudi sama seperti kamu, dan mereka adalah orang-orang yang kalian kenal latar belakangnya. Sekarang mereka punya kuasa untuk mengusir setan dalam namaku. Bagaimana kamu menjelaskan hal itu? Mereka aslinya tidak punya kuasa apa-apa. Tetapi karena mereka mengikut aku, mereka mendapatkan kuasa. Maka merekalah yang akan menjadi hakim, yang akan menilai antara aku dan kalian. Mereka akan menilai kalian seperti apakah kalian itu. Benarkah kalian hamba Tuhan yang benar, yang mengenali siapa yang benar-benar utusan dari Allah dengan yang bukan. Mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Saudara, ayat 28 itu cocok ya kalau alur argumentasinya adalah seperti itu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Artinya, karena kalian membantah aku berasal dari Allah pada murid-muridku, kaum sebangsamu, kuberikan kuasa untuk mengusir roh jahat juga, seperti yang aku lakukan, maka kalian tidak bisa membantah mereka. Merekalah saksiku. Sekarang, bila aku benar-benar mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Akulah Mesias yang akan membebaskan Israel dari dosa-dosanya. Dan bukan dosa Israel saja, tetapi dosa seluruh dunia. Kerajaan Allah itu mencakup seluruh bumi. Nah, karena itu kerajaan Allah sudah datang, mengapa kalian malah tidak senang? Mengapa kalian malah tidak ikut bergembira? Mengapa kalian tidak ikut bergabung? Kira-kira begitu maksud Tuhan Yesus. Nah, saudara, tetapi demikianlah orang-orang Farisi itu telah begitu keras hati mereka, sehingga di hadapan bukti yang paling nyata, paling jelas, begitu banyak mereka tetap tidak percaya, mereka tetap membuat alasan-alasan. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat dan para rasulnya. Orang-orang biasa, bahkan ada orang berdosa seperti Matius, seorang Lewi yang bagaimana bisa menjadi seorang pemungut cukai. Lalu kita juga mengetahui ternyata di antara 12 rasul itu ada seorang pencuri, seorang pembohong yang kemudian menjadi seorang pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Dia pun ketika Tuhan Yesus utus mengusir roh jahat demi namanya, dia juga punya kuasa itu.
ketika mereka diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus sungguh-sungguh memberikan bukti-bukti itu di hadapan orang-orang Israel, orang-orang Farisi. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa kebangkitannya nanti adalah bukti yang terbesar dari kuasanya. Dan Tuhan Yesus sudah mengantisipasi bila hati seseorang begitu bebal, maka orang itu tetap tidak akan bertobat, sekalipun ada orang yang bangkit dari kematian. Itu Tuhan Yesus ucapkan dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dan Tuhan Yesus juga berkata ketika dia sudah bangkit, ketika akhirnya dia datang menemui Thomas yang tidak percaya, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat kebangkitannya, namun percaya. Artinya, iman orang itu lebih besar dari orang yang baru percaya setelah melihat bukti, setelah melihat apa yang diraba, apa yang dilihat dan diraba, baru percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara, mungkin hari ini kita tidak melihat pengusiran setan dalam nama Tuhan Yesus sebanyak pada masa lampau atau pada masa Tuhan Yesus. Tetapi saudara, kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa nama Yesus itu sudah menjadi bukti nyata, baik yang tercatat di dalam Injil di masa lampau, maupun yang terjadi pada zaman kita, di zaman orang tua kita. Semuanya itu seharusnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh Mesias, dan sungguh kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah dunia ini, di dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya. Kiranya renungan hari ini boleh mengingatkan kita, sungguh sudah bersyukur, kita beruntung menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Buktinya banyak, biarlah kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Amin, kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya.